warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'dini ma'aka abada amma ba'd. Ashabal fadilah min ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah mursyidina wa murabbi ruhina hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul Al-Qadir An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Muwafaq Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan pangersa umi, segenap ahlul bait, seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang selalu dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menghirup udara di Ramadan yang kedua bulan Syawal setelah sebulan penuh menempa diri di Madrasah Ramadan 1. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dalam kelembutan hati dan keluhuran budi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di Ramadan kedua bulan Syawal. Secara bahasa, Syawal adalah memiliki arti peningkatan yang tingkat pada diri kita adalah ketakwaan manusia. Kita sering merasa telah menang dalam kembali kepada fitrah. Namun apakah benar kita telah kembali Idul Fitri atau justru kita sedang merayakan kemenangan ego yang merasa lebih baik dari orang lain karena telah tuntas berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dalam tinjauan tasawuf, fitrah adalah kondisi asal manusia yang suci, yang tidak mengenal kesombongan. Lawan daripada fitrah adalah ananiyah atau keakuan. Bahasa dalam pendidikan adalah ego. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjelaskan bahwa fitrah adalah kedekatan ruh dengan penciptanya tanpa penghalang. Jadi dekatnya ruh kita kepada Allah Sang Khalik tanpa ada penghalang sedikit pun. Namun kata Syekh Abdul Qadir, ada penghalang terbesar yang ada dalam diri kita adalah namanya ego, keakuan, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling berjasa. Ini adalah bentuk ego yang menghancurkan nilai fitrah yang ada pada diri kita semua.
Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan peringatan keras mengenai bahaya yang namanya ego atau yang sering dinamakan ujub, bangga diri, bahkan na'udzubillah kiber, sombong. Beliau menyampaikan hakikat daripada ego, kesombongan adalah ketika engkau merasa dirimu memiliki kelebihan. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki kelebihan, justru itulah ego kita. Yang kita merasa orang lain belum memiliki itu bahaya kata Imam Ghazali. Sehingga engkau memandang orang lain itu kecil. Nah ini yang kadang bahaya, semakin tinggi kealiman seseorang, semakin banyak kebaikan seseorang, kalau dalam hatinya, kolbunya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itulah yang membahayakan kata Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali punya resep agar ego tersebut, keakuan tersebut itu benar-benar hancur di bulan Syawal ini, bahkan hancur selamanya. Yang obat mujarabnya adalah satu, kita tawadhu. Persis seperti filosofi daripada padi. Semakin berisi, dia semakin tunduk. Semakin berisi, semakin tunduk. Justru ketika padi itu kosong, dia semakin ke atas. Merasa bahwa dirinya yang paling hebat, paling mulia, paling super, dan seterusnya. Beliau menyarankan agar setiap kita melihat orang lain itu dalam hati berkata begini, kata Imam Ghazali. Jikalau melihat orang yang lebih tua dari kita, ini kata Imam Ghazali, kita harus punya anggapan dalam diri, beliau lebih mulia dariku karena Allah. Kenapa? Karena orang tua, orang yang sudah sepuh usia, ibadahnya lebih banyak daripada saya. Jadi ibadahnya lebih banyak, maka pantas saja dia lebih mulia daripada saya. Ini perspektif daripada ilmu tasawuf. Pandangan yang kedua, kata Imam Ghazali, jika kita melihat orang yang lebih muda dari kita, mungkin perilakunya kurang menyenangkan dan seterusnya, anggaplah kita dalam hati kita, diri kita, mempersepsikan bahwa dia lebih mulia dariku karena lebih sedikit berbuat dosa. Usianya pantas saja, dia dosanya lebih sedikit. Kalau saya usianya lebih banyak, dosanya justru lebih banyak. Inilah keakuan mulai dikikis hanya dengan ketawaduan. Dengan cara inilah ego dihancurkan hingga yang tersisa hanyalah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memberikan uswah paling tuntas menghancurkan egonya. Bagaimana tidak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah seseorang bersifat tawadhu, dan tidaklah seseorang bersifat rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi semakin kita tawadhu, semakin Allah meninggikan derajat. Makanya alimnya yang namanya iblis, banyak ilmunya iblis, banyak kebaikannya iblis. Karena egonya iblis, Allah cabut derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah satu dari tokoh sufi bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada sebuah kisah masyhur dalam dunia tasawuf. Suatu ketika Abu Yazid bermimpi mengetuk pintu ars. Jadi pintu ars beliau ketuk, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, bagaimana caranya saya bisa sampai kepadamu? Jadi Abu Yazid sosok ulama ahli tasawuf yang alim alamah. Beliau sudah wusul ma'rifat kepada Allah. Itu pun bertanya kepada Allah, bagaimana ya Rabb caranya saya bisa selalu wusul kepadamu? Allah menjawab. Kata Allah, wahai Abu Yazid Al-Bustami,
tinggalkan egomu dan datanglah kepadaku. Jadi ego merasa dirinya, kalau sudah ada merasa dalam dirinya, itu sudah ego itu. Allah memerintahkan tinggalkan ego pada dirimu dan datanglah kepadaku. Maka ketika kita zikir, kita kosongkan. Kita kosongkan keakuan itu. Kita pasrahkan tawasul melalui guru mursyid kita, silsilah hingga kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Ahmad yang dimuliakan Allah, dengan transformasi ego menuju fitrah, berarti kita menjadi Idul Fitri yang sesungguhnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menghapuskan dosa-dosa kita, membimbing kita menjadi pribadi yang benar-benar kembali kepada fitrah, bil barokah wal karamah pangersabah. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.